Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia nikmat serta hidayahnya kita bisa menikmati kenikmatan di dunia hingga saat ini. Maka seyogyanya kita terus-menerus mengucapkan hamdalah syukron lillah. Dan yang kedua, tak lupa kita ucapkan sholawat serta salam atas kehadirat Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju dari jalan terang benderang, yaitu minad dzulumati ilan nuri ali ad-dinul Islam. Ketiga kalinya adanya kami di sini pada siang hari ini akan memberikan kultum kuliah 7 menit untuk memenuhi tugas metode dakwah yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Pada siang hari ini kita akan membahas terkait merdekanya santri ialah pada saat ia berakhlak seperti Nabi. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi, tugasnya ialah untuk membenahi akhlak, seperti yang berada di hadis bu'istu li utammima makarimal akhlak. Diutusnya saya di sini di muka bumi ialah untuk membenahi akhlak-akhlak yang mulia. Maka dari itu kita sebagai santri harus memiliki jiwa seperti Nabi. Santri tidak hanyalah pandai mengaji, akan tetapi juga harus pandai seperti Nabi dalam hal berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-ayat. Dari ayat ini Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seseorang yang tidak hanya pandai dalam kecerdasannya, akan tetapi merupakan juga sebagai contoh sebaik-baik makhluk yang paling baik akhlaknya. Maka kita sebagai santri harus bisa meneladani sifat ini. Dalam judul merdekanya santri adalah berakhlak seperti Nabi. Maksudnya ialah kita sebagai seorang santri harus terbebas dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita harus menghindari, harus melawan hawa nafsu. Karena mengapa? Hawa nafsu merupakan musuh yang paling besar bagi manusia itu sendiri. Bukan kok setan yang paling besar musuh kita, akan tetapi musuh yang paling besar pada diri kita sendiri ialah adalah hawa nafsu kita sendiri. Nabiullah Muhammad SAW memiliki 4 sifat tauladan yang patut kita tiru. Yang pertama ialah sidq, yang kedua adalah tabligh, yang ketiga ialah fatona, yang terakhir adalah amal. Yang pertama, sifat sidq. Sidq merupakan sifat jujur yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian, sahabat dakwah? Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sudah menjadi bentuk contoh pada saat zaman dahulu, sehingga beliau mendapatkan gelar berupa Al-Amin, adalah seseorang yang dipercaya. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan sifat jujur beliau.
Maka kita sebagai seorang santri, janganlah kita sewaktu-waktu berbohong, apalagi berbohong pada diri kita sendiri, baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Dan yang kedua ialah sifat tablik. Tablik merupakan salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah-risalah kepada umat-umatnya. Maka dengan sifat inilah Rasulullah SAW berhasil menyebarkan agama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menikmati sampai saat ini. Maka kita sebagai seorang santri juga harus meniru suri tauladan beliau, yaitu menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebungahan, menyebarkan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluruskan segala hal-hal yang jelek, amal ma'ruf nahi munkar, dan melarang hal-hal yang jelek dan menyuruh kepada hal-hal yang berbau kebajikan. Sifat yang ketiga ialah fatonah. Fatonah merupakan salah satu sifat yang berarti cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok seseorang yang sangat cerdas pada saat zaman itu, dan bagi saya merupakan sosok yang cerdas juga sampai detik ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa yang dengan kecerdasan beliau mampu menyebarkan Islam sampai bertahan hingga detik ini. Maka kita sebagai seorang santri, kita harus mampu meniru beliau, memiliki kecerdasan yang luar biasa dengan menyampaikan dengan keluasan tanpa adanya sifat kaku. Dan yang terakhir ialah sifat amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat amanah. Beliau sangat berpegang teguh menjaga amanah dari seseorang mana, dalam hal berdagang, dalam hal menyampaikan dakwah, dalam hal menyampaikan kebenaran. Beliau selalu mengedepankan sifat amanah. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan, tidak ada sesuatu yang diumpetkan. Maka dari itu, kita sebagai seorang santri, kita juga harus seperti beliau, meniru suri tauladan beliau. Sahabat dakwah yang kami hormati dan yang kami takdimi, dari tema yang kami angkat, mengapa akhlak merupakan hal yang paling diperhatikan dan hal yang paling penting dalam dunia saat ini. Kita ketahui bahwasanya zaman sekarang merupakan zaman yang rusaknya moral, banyak kerusakan moral, akhlak, kejahatan merajalela, kebencian menyebar luas di mana-mana. Kita ketahui banyak orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang memiliki IQ yang di atas rata-rata. Kita kembali flashback sejarah pada saat zaman dahulu. Kita mengetahui bahwasanya iblis merupakan makhluk yang paling cerdas di antara makhluk yang lain. Akan tetapi, dia merupakan makhluk yang paling hina dikarenakan tidak memiliki akhlak sama sekali. Sehingga iblis dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, walau kita memiliki kecerdasan sebagus apapun, kita memiliki IQ setinggi apapun, tetapi kalau kita tidak memiliki akhlak, moral, karakter yang baik, maka ilmu kita, kecerdasan kita akan menjadi sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan dakwah yang kami sampaikan ini, kami harapkan semoga para santri seluruh Indonesia
khususnya dan semua pelajar yang ada di muka bumi ini memiliki akhlak yang mulia dan terpuji seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bertambah wawasan bagi sahabat dakwah semuanya. Sekian, terima kasih. Kami aturkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata yang salah. In wajadtum akhta'a min kalami astaghfirukum afwan katsiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.